Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah hari ini cerah ya teman-teman di tempat aku, dan kegiatan beberes rumah aku tadi pagi sudah selesai. Dan seperti biasa aku selalu mandi setelah beberes rumah ya teman-teman, biar seger aja, makin semangat untuk melakukan aktivitas ibu rumah tangga lainnya yang gak ada habisnya tentunya, tapi tetap dijalani dengan ikhlas ya teman-teman, supaya berbuah pahala. Amin. Seperti biasa ya teman-teman, aku itu selalu pakai serangkaian body care dari Scarlett Whitening, tapi kali ini aku pakai varian yang baru, yaitu Pomegranate. Yang pertama aku pakai body scrubnya. Nah, untuk body scrubnya sendiri dipakainya 2 kali sepekan aja ya. Body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu mengangkat sel kulit mati, mencerahkan dan meratakan warna kulit, melembabkan kulit, merawat kulit agar tetap halus, lembut, dan tidak kering ya teman-teman. Body scrub ini memiliki buliran halus yang bisa mengangkat sel kulit mati kita, tetapi tidak membuat kulit iritasi loh. Cara pakainya tinggal diaplikasikan ke bagian tubuh yang ingin di scrubbing, kemudian diamkan 2-3 menit ya teman-teman, atau agak kering gitu. Kemudian gosok perlahan sehingga daki dan sel kulit mati kita itu terangkat ya teman-teman. Jangan lupa bilas dengan air bersih ya. Untuk hasil yang maksimal, aku juga pakai shower scrub dari Scarlett Whitening yang varian Pomegranate juga. Shower scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, dan hydrolyzed collagen yang berfungsi untuk membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, menjaga elastisitas dan kelembapan kulit, serta mencerahkan kulit ya. Shower scrub ini memiliki buliran beads, jadi lebih memaksimalkan aja saat membersihkan tubuh ya teman-teman. Untuk wanginya sendiri itu wangi yang seger dan manis, jadi setelah mandi bakalan memberikan mood seger dan semangat ya teman-teman. Cara pakainya bisa menggunakan shower puff seperti yang sebelumnya aku pakai, atau langsung kayak gini aja seperti sabun pada umumnya. Dan ini bisa kita pakai setiap hari saat kita mandi ya teman-teman. Setelah proses eksfoliasi saat mandi, aku lanjutkan dengan menggunakan body lotion dari Scarlett Whitening juga yang varian romansa ya teman-teman. Teksturnya itu lembut dan gak lengket sama sekali kalau sudah meresap di kulit, bahkan saat berkeringat, serta wanginya itu awet seharian ya teman-teman. Manfaat body lotion ini untuk menjaga kelembapan dan mencerahkan kulit, merawat elastisitas kulit, dan sudah ada UV protectionnya ya. Selain itu juga ada efek tone up-nya loh, tapi efeknya itu masih yang kelihatan putih alami gitu ya teman-teman. Jika teman-teman juga ingin menggunakan serangkaian body care dari Scarlett Whitening, gak perlu ragu ya, karena semua produk body care ini sudah terregister by BPOM RI, non-tested on animals, bebas merkuri dan bebas hydroquinone, certified halal dari MUI, dan harga per produknya cuman 75.000 loh teman-teman kalau nggak diskon. Jadi kalau lagi diskon buruan beli ya. Untuk link pembelian bisa langsung cek aja di description box aku ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan update tabungan aku ya teman-teman, tapi sebelum itu perlu aku tekankan kembali, gak ada maksud aku untuk ria ataupun pamer sharing video seperti ini. Aku hanya berharap dengan sharing cara aku menabung, semoga semangat menabungnya aku bisa tersampaikan ke teman-teman yang nonton. Amin. Jadi ambil yang baik-baiknya aja dari video ini ya teman-teman. Selain itu, aku juga mau sharing 6 penyebab gagal nabung yang harus dihindarin ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku ingin update tabungan logam mulia aku, yang kemarin rencananya aku cuma mau beli 1,5 gram gitu ya teman-teman. Tapi sampainya di sana setelah berdiskusi dengan suami, akhirnya aku beli yang 3 gram. Karena setelah dihitung-hitung lebih untung kalau kita beli logam mulia yang gramnya lebih gede ya teman-teman, dibanding yang ukurannya itu lebih kecil. Jadi aku ambil tabungan di rekening aku ya teman-teman, tapi tabungan itu masih dari hasil ngonten aku. Jadi sebenarnya penghasilan ngonten aku itu aku isinya ke sinking funds dan tabungan di rekening ya teman-teman. Nah, supaya aku nggak bingung, aku juga bakalan update tabungan sinking funds aku logam mulia ya teman-teman. Karena kemarin itu aku nggak isi dulu di sini, aku
nambahinnya pas di sana ya teman-teman. Jadi di sini aku isi 13 kotak yang isinya 100.000 dan satu kotak 150.000 ya teman-teman. Jadi total tabungan LM aku itu 3 juta, tapi yang aku belanjain kemarin itu cuman 2.850.000-an atau 2.826.000 ya teman-teman. Aku genapin aja jadi 2.850.000. Jadi masih ada sisa 150.000 ya. Sisanya ini aku masukin ke Ziploc LM-nya lagi, dan note pengeluarannya aku bakalan update. Yang sebelumnya rencananya cuman beli sekitar 1.500.000-an gitu. Aku bakalan coret dan ganti. Jadinya aku beli LM dengan harga 2.850.000 ya teman-teman. Ini sudah harga yang aku genapin ya. Kemudian aku masukkan lagi ke Ziploc-nya ya teman-teman. Selanjutnya aku bakalan update sinking funds aku yang lain seperti kurban, tapi sambil aku sharing 6 penyebab gagal nabung yang harus dihindarin ya teman-teman. Oke, yang pertama gaya hidup ya teman-teman. Jika pendapatan naik, yang naik jangan gaya hidup ya teman-teman. Seperti misalnya aku, alhamdulillah Allah tambah rezekinya, jadi aku itu yang tambah adalah tabungan, baik itu tabungan dunia kita dan tabungan akhirat ya teman-teman. Jangan sampai langsung lapar mata mengoleksi barang-barang bermerek yang sebenarnya nggak dibutuhin, atau nongkrong di kafe jadi enggak ya teman-teman. Entah itu gaji naik ataupun tidak, hiduplah sesuai kemampuan kita, jangan ikutin gaya hidup orang lain ya. Boleh menikmati tapi harus dibudgetkan dan sewajarnya aja ya. Tetapi kembali ke diri masing-masing ya, karena setiap orang itu memiliki prioritas masing-masing. Yang kedua, cenderung menunda menabung. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau gajian atau dapat penghasilan tambahan, langsung buatin budgeting kebutuhan, budgeting tabungannya, kemudian masukkan ke pos-pos tabungan masing-masing ya. Misalnya untuk sedekah atau tabungan dunia kita ya teman-teman. Yang ketiga, berpikir uang hasil kerja keras harus dinikmatin sehingga tidak perlu ditabung. Jadi menikmati hasil kerja keras itu memang benar ya teman-teman. Aku juga sama menikmati itu, tapi harus dibudgetkan dan sewajarnya aja ya. Karena menabung itu kita akan menikmatinya di masa mendatang ataupun di masa-masa dimana ada kondisi darurat, seperti di video aku sebelumnya yang pernah aku share ya teman-teman. Jadi menabung itu bukan berarti kita nggak menikmati hasil kerja keras kita ya teman-teman. Yang keempat, bagi yang sudah menikah, tidak ada komunikasi dan komitmen dengan pasangan. Jadi misalnya nih, kita sebagai istri sudah semangat menabung, sudah semangat budgeting, tapi pasangan kita, entah itu suami atau istri, dia itu belum komitmen dan masih jajan-jajan sembarangan di luar budget kita, pasti tabungan dan budgeting kita itu bakalan gagal ya teman-teman. Jadi memang harus ada komunikasi dan komitmen untuk suami dan istri. Jadi perlu dibicarakan ya. Yang kelima, tidak memiliki target finansial atau tujuan menabung di masa depan ya teman-teman. Supaya nggak gagal nabung, kita harus punya target finansial atau tujuan menabung ya teman-teman. Dengan begitu, menabung itu bukan lagi kewajiban tetapi akan menjadi kebutuhan kita ya. Misalnya nih, menabung untuk pendidikan anak. Dengan tujuan itu, pasti menabung kita sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban, karena kita berpikir ini adalah untuk pendidikan anak kita dan menjadi kebutuhan anak kita di masa mendatang. Yang keenam, kurang motivasi. Nah, ini berkaitan dengan tujuan menabung kita ya, teman-teman. Misalnya yang aku sebutkan tadi, jika kita punya tujuan untuk pendidikan anak, pasti kita bakalan semangat untuk menabung dan disiplin dengan budgeting kita ya. Karena kita berpikir ini akan menjadi kebutuhan kita di masa mendatang. Dan jika tidak ada tabungan, mungkin kita akan berutang atau pendidikan anak kita itu nggak akan maksimal. Apalagi kalau kita mau memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita ya teman-teman. Nah, itulah 6 penyebab gagal nabung yang harus kita hindari supaya berhasil menabung ya teman-teman. Alhamdulillah, isi tabungan aku juga sudah selesai sambil ngoceh dari tadi ya. Semoga yang aku share kali ini masih bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya.
Nah, seperti biasa, jika teman-teman suka video ini, bisa bantu aku ya dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis dan insya Allah kebaikan teman-teman akan kembali ke diri teman-teman sendiri. Jangan lupa juga like, komen, dan share di seluruh sosial media kalian ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat updatean video-video aku yang terbaru ya. Wassalamualaikum.